Bapak dan Ibu yang kami hormati, siapa di antara Anda yang setiap hari menjadikan telur rebus sebagai bagian dari menu sarapan atau camilan sehat? Mungkin Anda berpikir ini adalah pilihan terbaik karena praktis dan bergizi. Namun, tahukah Anda bahwa ada fakta mengejutkan di balik telur rebus yang bisa jadi bermanfaat sekaligus berpotensi berbahaya bagi kesehatan lansia? Apakah telur rebus yang Anda konsumsi setiap hari justru sedang diam-diam merusak tubuh Anda? Atau sebaliknya, memperpanjang usia sehat Anda? Mari kita bongkar tuntas kebenarannya di video ini. Telur, khususnya telur rebus, memang sering dianggap sebagai salah satu makanan paling bergizi di dunia. Kandungan proteinnya yang tinggi dan lengkap menjadikannya sumber asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, termasuk otot yang cenderung menyusut pada lansia. Selain protein, telur rebus juga kaya akan berbagai vitamin dan mineral penting, seperti vitamin D untuk tulang, vitamin B12 untuk saraf, kolin untuk otak, serta selenium dan lutein untuk kesehatan mata. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama bagi lansia. Kandungan kolesterol dalam kuning telur seringkali menjadi sorotan dan menimbulkan kekhawatiran. Padahal, bagi sebagian besar orang sehat, kolesterol makanan tidak berdampak signifikan terhadap kadar kolesterol darah. Namun, bagi lansia dengan riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi, hal ini perlu perhatian khusus. Jika informasi mengenai telur rebus ini diabaikan dan dianggap sepele, dampaknya bisa sangat merugikan bagi lansia. Konsumsi yang tidak tepat, seperti terlalu banyak, kurang matang, atau kombinasi yang salah, dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, atau bahkan memicu masalah baru, mulai dari peningkatan risiko penyakit jantung, hingga infeksi bakteri yang bisa berakibat fatal. Semua bisa terjadi jika kita tidak memahami bagaimana mengonsumsi telur rebus dengan bijak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sehat dari Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Dan inilah pembahasannya. Pertama, sumber protein berkualitas tinggi. Telur rebus adalah salah satu sumber protein paling lengkap dan berkualitas tinggi yang mudah didapat dan terjangkau. Protein, terutama bagian putih telur, menyediakan semua 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ini menjadikannya fondasi penting untuk pemeliharaan dan perbaikan sel, jaringan, serta otot di seluruh tubuh. Bagi lansia, protein memiliki peran yang sangat krusial dalam melawan sarkopenia, yaitu kondisi kehilangan massa otot dan kekuatan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Kehilangan otot dapat mengurangi mobilitas, meningkatkan risiko jatuh, dan secara signifikan menurunkan kualitas hidup. Dengan mengonsumsi telur rebus secara teratur, lansia dapat membantu menjaga massa otot mereka, mendukung kekuatan fisik, dan mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Protein juga berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Pada lansia, sistem imun cenderung melemah, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Asupan protein yang cukup dari telur rebus membantu memproduksi antibodi dan sel-sel kekebalan yang penting untuk melawan patogen. Selain itu, protein dalam telur membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Ini dapat membantu mengontrol nafsu makan dan menjaga berat badan yang sehat, yang merupakan faktor penting dalam pencegahan berbagai penyakit kronis pada lansia, seperti diabetes dan penyakit jantung. Proses perebusan membuat protein dalam telur lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan cara memasak lainnya seperti menggoreng. Ini sangat menguntungkan bagi lansia yang mungkin memiliki sistem pencernaan yang lebih sensitif atau kurang efisien. Secara keseluruhan, telur rebus merupakan cara yang sangat efektif dan efisien bagi lansia untuk memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Dengan mengonsumsi protein yang cukup, lansia dapat menjaga vitalitas, kekuatan, dan ketahanan tubuh mereka terhadap berbagai tantangan kesehatan. Kedua, kesehatan tulang yang kuat. Kesehatan tulang adalah perhatian utama bagi lansia. Mana risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang meningkat secara signifikan. Telur rebus, khususnya bagian kuning telurnya, adalah sumber vitamin D yang langka dalam makanan alami. Vitamin D adalah nutrisi vital yang berperan seperti kunci yang membuka pintu agar tubuh dapat menyerap kalsium secara efektif dari makanan yang kita konsumsi. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium, meskipun dikonsumsi dalam jumlah banyak, tidak akan terserap optimal dan tidak dapat dimanfaatkan oleh tulang. Ini berarti tulang bisa menjadi rapuh dan keropos, meningkatkan risiko patah tulang akibat jatuh ringan yang sering terjadi pada lansia. Kuning telur menyediakan vitamin D dalam bentuk D3
yang merupakan bentuk paling bioavailable dan mudah digunakan ala tubuh. Mengonsumsi kuning telur rebus secara teratur dapat membantu memastikan kadar vitamin D yang memadai, sehingga mendukung penyerapan kalsium dan memelihara kepadatan tulang. Selain vitamin D, telur juga mengandung fosfor, mineral lain yang bekerja sama dengan kalsium untuk membangun dan memelihara tulang serta gigi yang kuat. Kombinasi nutrisi ini menjadikan telur rebus sebagai makanan yang sangat mendukung kesehatan skeletal lansia. Meskipun paparan sinar matahari adalah sumber utama vitamin D, banyak lansia mungkin memiliki keterbatasan mobilitas atau paparan sinar matahari yang tidak cukup. Oleh karena itu, memasukkan telur rebus ke dalam diet mereka menjadi cara yang praktis dan efektif untuk memastikan asupan vitamin D yang memadai demi kesehatan tulang jangka panjang dengan tulang yang kuat. Lensa dapat mempertahankan mobilitas, mengurangi risiko cedera serius akibat jatuh, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini adalah investasi sederhana, namun penting untuk masa tua yang aktif dan mandiri. Ketiga, fungsi otak dan daya ingat optimal. Telur rebus adalah aset berharga untuk menjaga kesehatan otak dan daya ingat, terutama pada lansia. Ini karena kuning telur kaya akan kolin, sebuah nutrisi esensial yang seringkali disebut sebagai nutrisi otak. Kolin adalah prekursor penting untuk asetilkolin, sebuah neurotransmitter yang berperan krusial dalam fungsi memori, pembelajaran, dan konsentrasi pada lansia. Penurunan fungsi kognitif dan daya ingat adalah kekhawatiran umum. Asupan kolin yang memadai dapat membantu menjaga integritas struktur sel otak dan mendukung komunikasi antar sel saraf. Ini berpotensi memperlambat atau mencegah penurunan fungsi kognitif yang berkaitan dengan usia. Selain kolin, telur juga mengandung vitamin B12 dan folat vitamin B9, yang keduanya sangat penting untuk kesehatan neurologis. Kekurangan vitamin B12, khususnya, sering terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan masalah neurologis serta gangguan memori. Telur rebus menjadi sumber yang mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12 ini. Asam lemak omega-3 yang terkandung dalam jumlah kecil di telur juga mendukung kesehatan otak. Omega-3 adalah komponen utama membran sel otak dan berperan dalam fungsi kognitif serta perlindungan dari peradangan. Dengan mengonsumsi telur rebus secara teratur, lansia dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan otak untuk berfungsi secara optimal, mempertahankan ketajaman daya ingat, dan menjaga fokus dalam aktivitas sehari-hari. Ini adalah langkah proaktif untuk mendukung kesehatan mental dan kognitif di usia senja terjangkau. Dan kemudahan konsumsi telur rebus juga menjadikannya pilihan praktis bagi lansia untuk memasukkan nutrisi peningkat otak ini ke dalam diet mereka tanpa kerumitan. Keempat, sumber lemak sehat esensial. Meskipun kuning telur mengandung kolesterol, penting untuk diingat bahwa telur rebus juga merupakan sumber lemak sehat yang esensial bagi tubuh, terutama bagi lansia. Lemak sehat ini sebagian besar terdiri dari lemak tak jenuh, yang berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh yang vital. Salah satu fungsi krusial dari lemak sehat adalah kemampuannya untuk membantu tubuh menyerap vitamin-vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini sangat penting untuk berbagai proses tubuh, mulai dari penglihatan vitamin A, kesehatan tulang, dan kekebalan vitamin D, perlindungan sel dari kerusakan vitamin E, hingga pembekuan darah. Yang sehat, vitamin K. Tanpa asupan lemak yang cukup, penyerapan vitamin-vitamin ini akan terganggu, meskipun Anda mengonsumsinya dari sumber lain. Selain itu, lemak sehat juga merupakan sumber energi yang padat dan penting untuk fungsi otak yang optimal. Lemak memberikan rasa kenyang yang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan, dan mencegah keinginan untuk ngemil yang tidak sehat di antara waktu makan. Bagi lansia, menjaga berat badan yang sehat dan asupan energi yang cukup sangat penting untuk mempertahankan. Lemak sehat dari telur dapat membantu mencapai tujuan ini tanpa memicu lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. Telur rebus juga mengandung asam lemak omega-3 dalam jumlah kecil yang memiliki sifat antiinflamasi dan mendukung kesehatan jantung. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pada ikan berlemak, kontribusi ini tetap bermanfaat. Penting untuk diingat bahwa konteks diet keseluruhan adalah kunci. Selama konsumsi lemak sehat dari telur diimbangi dengan pola makan yang sehat secara keseluruhan, manfaatnya akan jauh lebih besar daripada potensi risiko yang berlebihan. Kelima, perlindungan kesehatan mata. Bagi lansia, menjaga kesehatan mata menjadi sangat penting untuk mempertahankan kualitas hidup dan kemandirian. Telur rebus adalah makanan yang sangat direkomendasikan untuk kesehatan mata karena kandungan 2 antioksidan kuat, lutein dan zeaxanthin. Kedua senyawa ini dikenal sebagai karotenoid yang secara alami ditemukan di makula mata, yaitu bagian retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan sentral
dan ketajaman visual. Lutein dan zeaxanthin bertindak seperti kacamata hitam internal bagi mata, melindungi dari kerusakan akibat sinar UV yang berbahaya dan cahaya biru. Konsumsi lutein dan zeaxanthin yang cukup terbukti dapat mengurangi risiko pengembangan kondisi mata yang umum terjadi pada lansia, seperti katarak penglihatan keruh dan degenerasi makula terkait usia AMD. AMD adalah penyebab utama kehilangan penglihatan parah pada lansia di negara maju. Meskipun banyak ditemukan di sayuran hijau, lutein dan zeaxanthin dalam kuning telur memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi. Artinya tubuh lebih mudah menyerap dan memanfaatkannya. Ini karena adanya lemak dalam kuning telur yang membantu penyerapan karotenoid. Memasukkan telur rebus secara teratur dalam diet lansia adalah cara yang mudah dan efektif untuk menyediakan antioksidan pelindung mata ini. Ini adalah langkah proaktif untuk menjaga penglihatan tetap tajam dan mencegah kemerosotan kesehatan mata yang dapat sangat mengganggu. Dengan penglihatan yang baik, lansia dapat terus membaca, melakukan hobi, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri dan aman, meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Keenam, membantu keseimbangan gula darah. Salah satu manfaat penting telur rebus bagi lansia adalah kemampuannya untuk membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah. Ini sangat krusial, terutama bagi mereka yang berisiko atau sudah mengidap diabetes tipe kedua. Protein tinggi dalam telur adalah kunci utama dalam hal ini. Ketika Anda mengonsumsi makanan yang kaya protein seperti telur, proses pencernaan protein membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan karbohidrat sederhana. Proses yang lebih lambat ini berarti energi dilepaskan secara bertahap ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan tajam pada kadar gula darah setelah makan. Dengan kata lain, protein dalam telur membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah, sehingga tubuh tidak perlu memproduksi insulin dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Ini menjaga respons insulin yang sehat dan mengurangi beban pada pankreas. Selain itu, protein juga berkontribusi pada rasa kenyang yang lebih lama. Rasa kenyang ini membantu mencegah keinginan untuk ngemil makanan tinggi gula atau karbohidrat sederhana di antara waktu makan, yang seringkali menjadi pemicu fluktuasi gula darah. Penting untuk dicatat bahwa manfaat ini akan optimal jika telur rebus tidak dikombinasikan dengan karbohidrat sederhana berlebihan, seperti roti putih atau nasi putih dalam porsi besar, yang justru bisa memicu lonjakan gula darah. Sajikan telur rebus dengan sayuran non-poti atau karbohidrat kompleks, seperti ubi jalar atau roti gandum utuh. Dengan menjaga keseimbangan gula darah, lansia dapat mengurangi risiko komplikasi diabetes, menjaga tingkat energi yang stabil, dan mencegah gejala seperti kelelahan atau pusing yang terkait dengan fluktuasi gula darah. Ketujuh, padat gizi dan mudah dikonsumsi. Telur rebus adalah salah satu makanan paling padat gizi yang tersedia, terutama bagi lansia. Ini berarti telur mengandung sejumlah besar vitamin, mineral, dan protein yang penting untuk kesehatan, tetapi dengan jumlah kalori yang relatif rendah. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk lansia yang mungkin memiliki nafsu makan menurun atau membutuhkan nutrisi maksimal dari porsi makan yang lebih kecil. Selain kepadatan gizinya, telur rebus juga sangat mudah dikunyah dan ditelan. Teksturnya yang lembut setelah direbus matang menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi lansia yang mungkin mengalami masalah gigi, gusi, atau kesulitan mengunyah makanan keras. Kemudahan konsumsi ini memastikan bahwa lansia dapat dengan mudah mendapatkan nutrisi penting tanpa hambatan. Kemudahan pengolahan telur rebus juga merupakan nilai tambah. Tidak memerlukan banyak persiapan atau peralatan khusus, menjadikannya pilihan praktis untuk makanan sehat sehari-hari, terutama bagi lansia yang mungkin tinggal sendiri atau memiliki keterbatasan dalam memasak. Telur rebus juga serbaguna dan dapat dikombinasikan dengan berbagai makanan lain untuk menciptakan hidangan yang lezat dan bergizi. Ini membantu mencegah kebosanan diet dan memastikan asupan nutrisi yang bervariasi. Memasukkan telur rebus ke dalam diet lansia adalah cara efektif untuk memerangi malnutrisi dan memastikan mereka mendapatkan vitamin dan mineral yang diperlukan untuk menjaga kesehatan, energi, dan kualitas hidup di usia senja. Namun di balik itu, berikut ini adalah risiko konsumsi telur rebus bagi lansia. Pertama, potensi kolesterol tinggi. Kuning telur memang mengandung kolesterol, yang menjadi perhatian bagi lansia dengan riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Meskipun kolesterol makanan tidak selalu berdampak signifikan pada kadar kolesterol darah bagi kebanyakan orang sehat, individu dengan sensitivitas genetik atau kondisi yang sudah ada perlu lebih berhati-hati. Kadar kolesterol LDL jahat yang tinggi dapat meningkatkan risiko penumpukan plak di arteri, memicu serangan jantung atau stroke. Oleh karena itu,
Lansia dalam kondisi ini disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai jumlah telur yang aman, atau mempertimbangkan untuk mengonsumsi putih telur saja yang bebas kolesterol, demi menjaga kesehatan jantung mereka. Kedua, pengaruh terhadap tekanan darah tinggi. Telur rebus itu sendiri rendah natrium, namun seringkali disajikan dengan tambahan garam, kecap asin, atau saus tinggi natrium. Konsumsi natrium berlebihan ini adalah pemicu utama tekanan darah tinggi hipertensi, yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan masalah ginjal pada lansia. Karena sistem tubuh lansia mungkin kurang efisien dalam mengatur tekanan darah, penambahan garam rutin dapat berkontribusi pada hipertensi kronis. Untuk menjaga tekanan darah stabil, hindari atau batasi bumbu tinggi natrium, dan pilih rempah-rempah alami seperti lada hitam atau irisan tomat segar untuk menambah rasa. Ketiga, risiko infeksi bakteri Salmonella. Telur, termasuk telur rebus, berpotensi mengandung bakteri Salmonella pada cangkang atau di dalamnya, terutama jika tidak higienis. Bagi lansia, dengan sistem kekebalan tubuh yang menurun, infeksi Salmonella sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal, memicu gejala parah seperti diare, muntah, dan dehidrasi. Untuk menghindari risiko ini, sangat penting memasak telur hingga matang sempurna. Artinya putih dan kuning telur harus padat sepenuhnya. Selalu cuci tangan setelah menyentuh telur mentah, dan pastikan kebersihan dapur terjaga. Keempat, potensi alergi terhadap telur. Meskipun jarang, beberapa lansia dapat mengalami alergi atau sensitivitas terhadap protein telur. Gejala bisa ringan, ruam, gatal, gangguan pencernaan, hingga parah anafilaksis. Dan pada lansia yang daya tahan tubuhnya lemah, reaksi alergi bisa lebih sulit diprediksi atau memicu komplikasi. Penting bagi lansia dan keluarga untuk memantau keluhan setelah mengonsumsi telur. Jika ada kecurigaan alergi, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat, demi menjaga keamanan dan kesehatan. Kelima, ketidakseimbangan pola makan. Terlalu fokus pada konsumsi telur rebus dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi dalam diet lansia. Meskipun padat gizi, telur tidak mengandung serat serta beragam vitamin dan mineral yang melimpah pada buah dan sayuran, yang esensial untuk pencernaan dan pencegahan penyakit kronis. Mengabaikan makanan lain dan hanya mengandalkan telur bisa menyebabkan kekurangan nutrisi penting, seperti serat yang rendah yang memicu sembelit. Untuk menghindari ini, telur rebus sebaiknya dikombinasikan dengan aneka buah, sayur, biji-bijian utuh, dan sumber nutrisi lain untuk memastikan diet yang seimbang, bervariasi, dan mendukung kesehatan optimal. Cara aman mengonsumsi telur rebus untuk lansia. Menentukan jumlah telur rebus yang aman bagi lansia sangat penting. Bagi mereka yang sehat tanpa riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, 2-3 butir telur rebus per minggu umumnya aman untuk mendapatkan nutrisi. Jika ingin lebih banyak protein tanpa khawatir kolesterol, konsumsi putih telurnya saja adalah pilihan sehat. Namun, bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti kolesterol tinggi, penyakit jantung, diabetes, atau masalah ginjal, sangat disarankan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan riwayat kesehatan masing-masing individu. Karena apa yang aman bagi satu orang belum tentu aman bagi yang lain. Aturan emas dalam konsumsi telur oleh lansia adalah merebus telur hingga matang sempurna. Memastikan baik putih maupun kuningnya padat tanpa ada bagian yang masih encer. Ini krusial untuk mencegah infeksi bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan penyakit serius dan berpotensi fatal pada lansia yang sistem kekebalannya menurun. Memasak telur matang sempurna sekitar 7-10 menit setelah air mendidih akan membunuh bakteri berbahaya. Dan penting juga untuk menjaga kebersihan tangan serta peralatan saat mengolah telur untuk menghindari kontaminasi silang. Untuk memaksimalkan manfaat telur rebus dan meminimalkan risiko, selalu sajikan telur rebus bersama dengan sayuran dan buah-buahan, menciptakan hidangan yang lebih seimbang dan kaya nutrisi. Kombinasi ini melengkapi telur yang tidak mengandung serat dengan sumber serat yang melimpah dari sayuran dan buah. Penting untuk pencernaan sehat dan menjaga gula darah stabil. Selain itu, sayuran dan buah menyediakan beragam vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah penyakit kronis, sehingga memastikan lansia mendapatkan diet yang lengkap dan bervariasi. Meskipun telur rebus itu sendiri sehat, cara penyajiannya seringkali mengubahnya menjadi kurang sehat, terutama jika ditambahkan garam dapur, kecap asin, atau sambal yang kaya natrium secara berlebihan. Konsumsi natrium berlebih adalah faktor risiko utama tekanan darah tinggi hipertensi, yang bisa memicu komplikasi serius pada lansia.
seperti penyakit jantung dan stroke. Untuk menjaga tekanan darah stabil, batasi atau hindari bumbu tinggi natrium dan gantikan dengan rempah-rempah alami seperti lada hitam, bubuk paprika, atau irisan tomat segar untuk menambah cita rasa yang lebih sehat. Untuk memastikan Anda mendapatkan manfaat maksimal dari telur tanpa risiko efek samping, ada beberapa panduan konsumsi yang aman dan penting, khususnya bagi para lansia. Pertama, selalu pilih telur yang segar dan berkualitas baik. Perhatikan tanggal kedaluarsa pada kemasan dan pastikan Anda menyimpannya dengan benar di lemari es untuk menjaga kesegarannya. Sangat krusial untuk memasak telur hingga matang sempurna. Hindari mengonsumsi telur setengah matang atau mentah. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko infeksi bakteri Salmonella yang dampaknya bisa jauh lebih serius dan berbahaya bagi sistem kekebalan tubuh lansia yang mungkin sudah melemah. Selain itu, meskipun telur sangat bergizi, perhatikan porsi. Konsumsi Anda 2 hingga 3 butir telur per hari umumnya aman bagi sebagian besar lansia yang tidak memiliki kondisi kesehatan, khusus seperti kadar kolesterol tinggi yang tidak terkontrol. Namun, jika Anda memiliki kekhawatiran atau kondisi medis tertentu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi porsi yang paling tepat. Terakhir, variasikan cara memasak telur Anda. Metode seperti merebus, mengukus, atau poach adalah pilihan terbaik karena tidak memerlukan tambahan minyak. Jika Anda ingin membuat telur orek-karek atau dadar, gunakan sedikit minyak sehat, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa, dan sebisa mungkin hindari menggoreng telur dengan banyak minyak jenuh, agar lebih sehat bagi jantung Anda. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda merasa mendapatkan pencerahan baru tentang telur rebus hari ini? Apakah kini Anda lebih memahami bagaimana memaksimalkan manfaatnya sekaligus menghindari risikonya? Ingat, setiap keputusan kecil dalam diet kita berpengaruh besar pada kesehatan jangka panjang. Jangan biarkan kekhawatiran yang tidak beralasan menghalangi Anda dari nutrisi penting, tetapi juga jangan abai terhadap potensi risiko. Jadikan informasi ini sebagai panduan untuk hidup lebih sehat di usia senja. Ajak teman-teman lansia lainnya untuk menonton video ini dan membagikan informasi yang bermanfaat ini kepada mereka. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, berpengetahuan, dan berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.